waslap, air hangat. Nih ya, dari caranya untuk kompres hangat, kadar airnya itu sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian areanya dari dahi, leher, ketiak, perut, dan sendi-sendi yang merasakan kaku atau yang merasa nyeri. Ya, bagian tubuh yang merasa nyeri selama itu tidak luka. Prinsipnya adalah ini akan dilakukan kepada wilayah area apa tadi? Area kulit yang tidak ada luka terbukanya. Gitu ya. Kalau lebam itu kan nyeri, nggak apa-apa dikompres hangat. Gitu ya. Tapi kalau kompres hangat, kalau untuk lebam, kompres hangatnya jangan pas baru kejeduk. Kalau baru saja terluka, itu dikasih es dulu biar pembengkakannya tidak melebar. Tapi kalau sudah sekitar 3 jam, 4 jam itu kan udah bukan proses pembengkakan lagi, tapi proses timbulnya nyeri. Itu baru boleh kompres hangat. Kemudian indikasinya untuk nyeri otot, kaku sendi, kram perut atau demam. Untuk yang kompres hangat. Kalau yang tepid water sponge itu untuk lebih ke demamnya. Kalau yang kompres hangat bisa, tapi tujuannya untuk nyerinya, tujuan utamanya. Side effectnya ke demamnya. Tapi kalau yang water sponge itu untuk demam. Tepid sponge water dan tepid sponge bed sama-sama untuk demam. Hanya saja berbeda. Kalau tepid kondisi ininya pun sama, suhunya pun 29 sampai 32 derajat atau di bawah suhu demamnya. Misal suhu demamnya adalah 39,5, maka dia suhu airnya harus di bawah 1 derajat, 38,5. Tujuannya sama, agar adanya evaporasi di kulit sehingga panas tubuh keluar, jadi suhu tubuh turun. Ya. Kalau tepid water sponge sama-sama kok menggunakan ini juga waslap dan handuk dan lain sebagainya. Tapi itu di bentar, ini ada perbedaan yang lebih ini. Itu ke seluruh tubuh, diutamakan dahi, ketiak, tangan, kaki, perut gitu ya. Dielap dengan air hangat di seluruh tubuh. Kalau kompres tadi di titik-titik tertentu, didiamkan selama 5 menit. Namanya juga kompres. Kalau ini tidak didiamkan, hanya dioles di seluruh tubuh dan ditekankan di titik tertentu. Setelah itu dibalur, dikeringkan dengan handuk. Tapi kalau water sponge bed itu anaknya kita minta untuk berendam. Umumnya berendam dari mulai pinggul sampai ke bawah. Bagian atasnya baru kita elap-elap aja. Gitu ya. Dan kalau enaknya kalau yang water sponge itu tepid water sponge itu untuk yang bayi ya. Tapi kalau anak yang sudah lebih besar bisa diarahkan ke sponge bed aja. Tuh. Karena saya ngalamin sendiri untuk kompres anak tuh wangel guys, nggak bisa diem kan anak-anak itu. Jadi iya, jatuh lagi, dia gerak lagi, terus kan bukan seperti lagi kalau lagi sakit kan nggak, satu lagi sakit, dua anak-anak mana bisa kita suruh untuk tidur tenang diem gitu kan nggak bisa. Dan itu kan ada rasa nggak nyaman sebetulnya, karena di ketiaknya kan ada kayak benda gitu loh, di ketiak, di selangkangan itu kan agak susah gitu. Jadi kalau untuk bayi oke lah, dia nggak gerak-gerak lah ya, nggak pengen duduk, nggak pengen lari, nggak pengen ini itu. Tapi kalau anak yang sudah lebih besar itu bisa ngambil gitu loh. Jangan kan kompres baby fever yang dari ini aja masih bisa ini gitu loh. Jadi kalau yang lebih besar bisa solusinya tepid sponge bed. Nah, kita tuh hari ini apa? Tepid sponge bed, tepid sponge water. Water atau bed? Water. Kalau water dioles, diseka. Kalau bed berendam. Itulah ya, bed cemplungin. Gitu ya prinsipnya ya. Oke. Kita
Boleh kita cek dulu suhunya. Cek suhu udah bisa kan? Cek suhu udah bunyi ya. Ini di dalam baju ya, tidak di luar baju. Udah bunyi misalkan 39, tumben bisa nyala loh. Iya. Masya Allah. Baru itu Tapi bener nggak? Coba nanti diedit itu kata-kata yang tadi. Jangan disebarluaskan. Nah, udah misalkan 39,5 ya. Kita ukur kehangatan ininya. Itu kalau bisa di bawah 39,51, bisa 38,5, 38,7 gitu ya. Kemudian sudah kita bisa, kalau dia tidak infeksius sebetulnya nggak apa-apa, nggak pakai ini ya, nggak pakai handscoon. Kalau mau pakai boleh. Prinsipnya bersih bukan steril. Nah, ini kan bayi demam, sehingga jangan dibiarkan terkena angin, bukan belenggu angin ya, maksudnya AC jangan, angin, kipas angin apalagi gitu. Jadi kalau ada yang masih menyeting anak sakit di bangsal anak demam, AC-nya di setting 16, 17, jangan alasan iya bu biar dingin, kan bayinya lagi panas. Itu salah guys. Atau disemprot kipas angin, itu salah juga. Karena apa? Karena nanti pori-porinya akhirnya berkontriksi, menutup. Sedangkan kita mau melakukan evaporasi ini. Evaporasi kan berarti membuat pori-pori lebih lebar, sehingga keringatnya keluar, panasnya keluar bersama keringat dari pori-pori. Bayangkan kalau disemprot AC, ya akan keluar keringatnya, akhirnya terperangkap panasnya di dalam tubuh, ya. Nah ini dipakein anduk dulu, baru kita lepas bajunya, biar nggak terpapar udara, sehingga ada evaporasi gitu ya guys. Kalau dia masih menggunakan diapers, saran saya sih tetap menggunakan diapers ya. Atau kalau menggunakan popok, diganti popok yang kering, jangan yang sudah basah. Ya udah pasti. Tapi kalau pakai diapers, pertahankan saja diapersnya. Bu, nanti selangkangannya nggak kering dong, nggak kena air dong bu. Karena nanti kalau dia di tengah-tengah kita dia pipis, akhirnya kan malah ini semua. Akhirnya kita harus membersihkan semuanya. Jadi nanti bisa diakali dengan diapersnya agak sedikit diatasin agar selangkangannya kena. Nah ini kan spong water ya. Kalau kompres berarti butuh wasap yang banyak karena titik-titik terus dikompres. Tapi kalau water spong, tepit water spong itu nggak perlu, karena yang penting adalah dioleskan. Nah ini kita oleskan. Kok oleskan sih? Baru ya. Kita usapkan air hangat. Jangan lupa bismillah. Adek, saya oleskan ya Dea. Nah, ini ke seluruh tubuh. Mangga. Di seluruh tubuh, nanti agak sedikit difokuskan ke area-area kayak leher, ketiak. Kelihatan nggak kalian ini? Saya kelihatan loh. Ya, ketiak nih ya. Ini harusnya jangan dibuka gitu ya, tapi ini dioleskan karena dingin nanti dia. Iya kan kelihatan enggak ya? Terus ketiak ya, kita oleskan. Kalian ya, selangkangan kanan semua. Baru sebelah kirinya, sebelah kiri saya, kanan pasien. Ini oleskan. Nah
Nah, bisa kita ulangi khusus untuk titik-titik tertentu. Kalau tadi kan seluruhnya ya. Area lipatan. Kenapa dilipatan? Karena di sini ada vena jugularis, kan pokoknya di area di mana pembuluh darahnya itu besar, agar lebih cepat untuk evaporasinya. Leher, ketiak, permisi ya sayang, ketiak. Kemudian selangkangan. Selanjutnya sebelah kanan pasien, kemudian selangkangan. Lanjut dengan kita keringkan terlebih dahulu, lalu baru punggungnya. Kita tutup juga. Itu dibiarin gitu. Kami kain apa? Iya kan, kalau bayi asli mah kan bisa kita keringin. Ini sudah bisa. Kalau bayi asli dikeringin, patah nggak ya? Takut. Ya aku gak mau. Sama tangannya dikesiniin gitu. Nah ini kan orang bisa ya guys. Iya, maaf ibu. Tidak kepikiran. Dua-duanya digini aja nggak apa-apa. Nah kita usapkan saja di punggung 3 kali, 4 kali. Sudah, kita keringkan semuanya, baru kita ganti dengan baju yang baru, baju yang bersih. Baju baru Dia takut dipakai saat demam. Sudah keringkan, terus gunakan Baju. pampers yang baru, diapers yang baru, popok yang baru, celana yang baru, yang bersih ya, baru dicuci maksudnya. Kalau untuk sperm bed tinggal kita cemplungin aja, cemplungin sih, direndam, kita minta anak untuk berendam sambil kita oles-oleskan. Mungkin bisa ditambahkan dengan dibawa-bawa mainan anaknya, jadi nggak bete, nggak bosen gitu ya. Nah ini tuh merupakan terapi pendukung guys. Jadi kalau mau tetap dikasih terapi farmakologi ya nggak masalah. Kalau misalkan panasnya sudah di atas 39 atau 38,5, silakan menggunakan paracetamol. Kalau masih 37,7, 38, anaknya masih aktif, masih mau minum, masih mau istirahat, masih mau makan, dicoba dulu menggunakan terapi komplementer. Tapi kalau sudah di atas 38,5, anak sudah lemas, nggak mau minum, nggak mau itu, ya kasih paraset plus ditambah terapi pendukung agar lebih cepat untuk turunnya. Begitu ya. Ini mudah karena dia tidak banyak gerak. Sekali lagi itu ya guys. Tapi kalau sudah banyak gerak, wah sudah. Tapi kalau ini kan nggak terlalu ini ya. Kalau yang kompres itu yang susah karena harus